Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin Mustafa Rasulul Amin al-mab'utsu bid-dinil qawim wa manhajil mustaqim arsalahullahu rahmatan lil alamin wa imaman bil muttaqin amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ayyuhal ikhwa wa akhwati fillah al-ahibbah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, dan semoga Allah merahmati kita semua di malam yang cukup cerah, lebih tepatnya di daerah Jabodetabek. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, umur panjang. Maka sepatutnya bagi kita untuk terus bersyukur. Karena rasa syukur inilah rasa syukur yang memang sudah banyak di antara kita kaum muslimin. Satu saja nikmat yang Allah ambil atau satu saja nikmat yang hilang pada diri kita, seakan-akan kita meniadakan nikmat yang lain, padahal nikmat yang Allah berikan itu masih sangat banyak kepada kita. Nikmat keamanan, nikmat kesehatan, nikmat seluruh keluarga baik, seluruh masyarakat tetangga semuanya saling mensupport, saling mendukung dalam kebaikan. Ini nikmat. Nikmat itu nikmat jasmani dan nikmat rohani. Bukan hanya itu teman-teman. Masih banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita selain daripada nikmat itu. Maka mari kita pergunakan seluruh apa yang telah Allah berikan, semoga kita semua tidak lalai dari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah, kalau dikatakan tujuan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimil akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi, hanya untuk diantaranya yang paling besar tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Makanya ketika Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, membacakan ayat-ayat suci kalamullah, yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensucikan wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Disucikan dulu hatinya, dibersihkan dulu hatinya, ditanamkan bagaimana adab mereka, akhlak mereka. Salat dikatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Puncak dari yang namanya salat adalah mencegah dan menjaga kita dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keji. Nah, saya kembalikan kepada pembahasan kita di malam hari ini, yaitu sangat erat kaitannya dengan perbaikan bacaan Al-Quran kita. Ketika kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita tahu beberapa kaedah dalam membaca, maka jangan sampai ada rasa ujub, ada rasa takabur, rasa sombong, rasa tinggi hati. Ya, kita udah baik, udah benar, udah tahu kaedahnya, kita menyepelekan teman kita yang lain. Saya
selalu berhusnuzon kepada teman-teman semua. Insya Allah di sini tidak ada, namun di luar sana banyak sekali kita dapat. Bukan mungkin menjatuhkan atau mungkin meremehkan saudara kita yang lain, bukan. Ya. Tapi yang paling besar dari itu adalah merasa puas, merasa sudah cukup apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita hafalkan ya daripada Al-Quran dengan bacaan yang baik dan benar, membuat kita merasa sudah cukup. Saya mah udah baik bacanya, udahlah cukup. Dan ini banyak sekali didapatkan, tentu bukan orang yang awam. Mereka biasanya di barisan para pengajar, ya, yang ketika mereka sudah merasa cukup, sudah merasa bisa, gitu kan, udah cukup buat dirinya saja, tidak belajar lagi. Ini nggak boleh teman-teman ya. Ingat, di atas langit terus masih ada langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Dan di bawah bumi masih ada lapisan yang bawahnya lagi. Artinya jangan pernah berpuas hati, berpuas diri. Terus belajar, semoga Allah sempurnakan daripada ilmu kita. Makanya kita ini dikatakan Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmui kalimat yang namanya dikatakan adalah kalimat tauhid atau kalimat pengesaan kepada Allah. Jadi ilmu, ya, maka dengan kata la ilaha illallah itu insya Allah menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Jadi teman-teman, saya memotivasi untuk terus istiqomah belajar ya. Nah, pada pertemuan kita malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai ilmu tajwid. Dan juga insya Allah kita akan mentahsinkan salah satu surah dalam Al-Quran, melanjutkan daripada surah Al-Balad yang kemarin sudah selesai, yaitu surah Al-Fajr insya Allah pada malam hari ini. Teman-teman sekalian, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Materi kita pada malam hari ini, insya Allah kita akan membahas seputar hukum nun sukun dan tanwin. Jadi hukum nun sukun dan tanwin, atau ahkamun nun sakinati dan tanwin, ya. Jadi pembahasan kita ini sudah kita muqaddimahkan pada pertemuan pekan lalu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa ya, slide berikutnya akhi, standar membaca Al-Qur'an atau standar tilawah bacaan yang baik adalah dengan memenuhi 3 hal, ya, yaitu makhraj, sifat, dan juga ahkam. Nah, pembahasan makhraj, ya, pembahasan seputar tata letak pengucapan huruf. Ada 5 secara garis besar, ya. Ada di tenggorokan, ada di rongga, di lidah, kemudian di hidung, gitu ya, dan di bibir. Kemudian sifat, karakter pada huruf, ada yang ditahan napasnya, ada yang dipantulkan, gitu ya. Dan yang terakhir, ahkam, ya, bagaimana ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya. Ada yang dibacanya ditahan, ada yang bacanya tidak ditahan, ada yang dibacanya disamarkan, ada yang dipanjangkan, gitu ya. Ada yang memiliki hukum tersendiri dalam pengucapannya. Nah, itu dibahas di pembahasan yang ketiga. Yang sekarang kita sudah sampai pembahasan yang ketiga, baru di awalnya, teman-teman. Jadi insya Allah kita akan membahas ahkam tilawah. Pada slide berikutnya, pembahasan kita pada malam hari ini kita awali dengan ahkamu nun sakinati dan tanwin. Sumber hukumnya dalam kitab Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh
Sulaiman Al-Jamzuri, ya. Siapakah Sulaiman Al-Jamzuri ini, Ustaz? Sulaiman Al-Jamzuri ini adalah ulama dalam bidang tajwid. Beliau mengarang salah satu kitab yang fenomenal, yang luar biasa dalam bidang tajwid, yang dinamai dengan kitab Tuhfatul Atfal, yang membahas tentang hukum tilawah, hukum bacaan. Ya. Ada beberapa hukum yang ditulis ya dalam bait syair beliau, dan insya Allah selama pengajian pembahasan kita sebagian besar diambil dari kitab beliau dan juga syarah dari kitab beliau, ya, Taqribul Minal namanya. Nah, sumber hukum daripada hukum nun sakinah dan tanwin dikatakan linnuni intaskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini falawwalul izharu qabla ahrufi lil halqi sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun summa ainun ha'u. Pada slide berikut sebelumnya akhi, lewat slide-nya. Naam, minta dibantu pakai kursor. Saya ulangin ya, bait yang pertama. Linnuni intaskun walid tanwini. Pada hukum nun, sukun, dan tanwin, arba'u ahkamin fakhud tabyini. Arba' wahid isnan salasah arba' 4 ahkam, 4 hukum. Fakhud tabyini, maka ambillah penjelasanku. Fal awwalu, bait yang kedua, fal awwalu, yang pertama al-izhar, yaitu izhar. Qabla ahrufi lil halqi sittun. Sebelum, ya maksudnya itu nun sukun, sebelumnya ya jatuh nun sukun itu, maksudnya terletak nun sukun itu sebelum huruf halqi. Huruf halqi ini adalah huruf ya yang 6. Rutibat fal ta'rifi, yang tersusun. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Halqi ini artinya tenggorokan ya. Sini. Nah, hurufnya saya berikan tanda itu ya, tanda merah, tanda biru, dan tanda orange. Hamzun fahaun. Ada 2 tuh. Hamzun fahaun. Summa ainun ha'u. Muhmalatani, dan 2 titik yang diberikan kepada ain yang menjadi huruf go atau goin, dan ha 1 titiknya diberikan kepada ya ha menjadi gha. Jadi muhmalatani itu 2 titik. Summa ghainun kha'u. Ghain dan kha. Nah, inilah sumber pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah. Baik. Untuk slide berikutnya, tafadhal akhi. Pengertian daripada izhar. Apa izhar itu? Izhar hukum yang pertama ya pada nun sukun dan tanwin, yang berarti secara bahasa adalah al-bayan atau al-wuduh ya, jelas. Bayan artinya jelas ya, al-bayan, izhar, zahir, sesuatu yang nampak, sesuatu yang kelihatan. Zahiriyah biasanya kita nyebut, atau batiniyah. Batiniyah itu sesuatu yang tersembunyi. Jadi yang artinya jelas ya, jelas apanya? Huruf yang dibacanya gitu ya. Adapun secara istilah dalam ilmu tajwid, dalam bahasa Arabnya, ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fi gunnatil harfil mudhar, yaitu mengeluarkan ikhraj, mengeluarkan kullu, setiap harf, huruf, min makhrajihi, dari makhrajnya,
gitu ya. Jadi mengeluarkan min ghairi ziyadati fil gunnah, tanpa menambahkan huruf tersebut dengan gunnah. Maksudnya gunnah itu ditahan, ya, didengungkan. Dengung itu adanya di hidung. Udah kita bahas dahulu. Wa gunnatun makhrajuhal khayshum. Dan gunnah makhrajnya adalah di khayshum, di hidung. Nah, bacanya bagaimana yang benar, ya? Gini. In ghairi ziyadatin fil gunnah, tanpa ditambahkan gunnah harfil mudhar, pada huruf yang diizharkan. Nah, lalu apa saja huruf yang diizharkan itu, Ustaz? Tadi sudah kita bahas, ada 6 sebelumnya ya. Ada huruf H, kemudian huruf Hamzah, huruf A, Ain, ya, kemudian huruf H, huruf Ghain, dan juga huruf Kha. Ya, jadi ada 6 itu hurufnya. Nah, slide berikutnya. Dinamakan sebelumnya. Dinamakan idhar, ya. Biasanya kita sebut dengan nama idhar halki. Idhar artinya jelas, halki artinya tenggorokan. Dinamakan idhar halki karena jelasnya pengucapan nun mati dan tanwin ketika menghadapi huruf yang keluar dari halq atau tenggorokan. Jadi jelas suaranya. Nah, coba langsung kita masuk contohnya ya, biar lebih jelas. Contoh bacaan idhar dalam Al-Quran. Ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu huruf Hamzah, huruf H, huruf A, huruf H, huruf Gha, dan huruf Kha. Yang 6 ini hurufnya, dia diurutkan nih dari tenggorokan bawah. A, H, A, H, Gha, Kha. Ya. Kalau A, H itu di atas zakun kita bagi laki-laki. Ya, kalau H sama A itu di bawahnya, di bawah zakun. Sedangkan Ghain sama Kha ini ya di bawah janggut kita. Ya, di bawah ini janggut kita nih, di bawahnya sih. Ya. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu ya bagaimana cara bacanya. Berarti bacanya dijelaskan teman-teman ya, tanpa ditahan atau digunakan. Satu contoh yang pertama adalah di sana nun bertemu dengan hamzah. Bacanya yan auna, bacanya gitu. Yan auna, yan. Tidak boleh bacanya yan auna gitu ya. Jadi jelas bacanya yan. Nah, Ustadz, aslul gunnah itu kan nun sukun. Naam. Ditaruh sedikit karena di hidung, ya, dimasukkan di hidung sedikit. Yan gitu ya. Tapi tidak boleh ditahan. Ya, yan auna ini nggak boleh, hanya masuk aja. Yan auna gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, yang tanwin. Kullun amana, kullun gitu ya. Lun amana, bacanya tidak boleh ditahan. Kemudian yang ketiga, yanhauna, yanha, yanhauna, jelas suaranya ya. Yan dibagi karena nun memiliki sifat tawassut atau sifat bainiyah, jadi dibagi di makhrajnya ya, di torful lisan ya, di tepi ujung lidah disentuhkan ke gusi ya, yan gitu ya. Yan hauna qaumin hadin, qaumin min ilmin. Yang kelima, min ilmin an'amta, an'amta, di hidung ya, di hidung, taruh di hidung.
Amta, tapi tidak boleh ditahan. Nggak boleh an'amta, an di mulut suaranya. An'amta nanti jatuhnya tawalud ya. Jadi dimasukkan ke hidung. Boleh teman-teman sambil diikuti ya. An'amta sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim min gislin itu bacanya ya. Wal munkhaniqah wal munkha di hidung, wal nya itu di hidung, min di hidung, wal munkhaniqah. Saya ulangin lagi ya. Contohnya yang pertama, boleh teman-teman diikuti. Yan'auna, kullun amana, yanhauna, qawmin hadin, min ilmin wala, an'amta, sawa'un 'alaihim min gislin wal munkhaniqah. Alhamdulillah. Demikian ya pembahasan seputar idhar dan pembahasan kita pada malam hari ini ya. Sudah selesai untuk materi pada pertemuan kita di malam hari ini ya. Ingat teman-teman, kalau ini kita tidak fokuskan cara bacanya, seringnya itu nanti jatuhnya ke tawallud, diseret bacanya ya, kalau tidak benar-benar fokus. Ingat tadi cara bacanya, nun sukunnya ditaruh di hidung ya, tapi tidak boleh ditahan. Yan'auna, tidak boleh yana'auna, kalau di mulut nanti jatuhnya tawallud ya. Itu saja yang harus difokuskan pada nun dan juga tanwin apabila bertemu dengan huruf a, ha, a, ha, gha, dan kha. Jadi huruf hijaiyah ada 28. Nah, ini sudah ada 6 berarti, sisa 22. Dan insya Allah pembahasan berikutnya kita akan bahas mengenai hukum yang kedua, yaitu hukum idgham insya Allah. Baik, saya akan mulai bacakan terlebih dahulu, tahsinkan surah Al-Fajr, isma'u jayyidan. Nah, kita masuk surah Al-Fajr ini ya, adalah surah Madaniyah, surah yang diturunkan di Madinah ya, karena surahnya panjang. Kemudian di surah Al-Fajr ini di awal ayat sampai dengan ayat kelima, fokus kita adalah cara baca ra. Ra itu memiliki makhraj ya di dhahrul lisan, di punggung lidah ya, di antara langit-langit atas dengan gusi di belakang. Ya, ra tidak boleh ru dimajukan bibir, ru ra ya, ra wal fajr gitu ya, seperti itu bacanya. Jadi ditebalkan suaranya dan lidahnya diangkat ke atas. Wal fajr gitu ya, tidak boleh wal fajr ra-nya langsung dan ngebuka. Kenapa? Dia memiliki sifat infitah, bukan itbaq yang menutup. Enggak boleh wal fajr ditutup ya mulutnya. Dia bukan sifat itbaq. Ra ini memiliki sifat infitah yang dimana harus dibuka ya mulutnya sedikit. Oke. Saya akan bacakan ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal fajr, wal fajr, walayalin ashar, wasyaf'i wal watar, watar, gitu ya, tar, bukan watong, 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 lah, watar, wasyaf'i wal watar, wallaili idza yassar, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Tipiskan karena sebelum ra ada huruf sukun dan ada huruf kasrah. Jadi kalau tipis dia memiliki sifat inhiraf ke gigi, gigi bawah. Ya, bukan ke gigi bawah, Fat. Ke giginya bukan ke gusi, ya. Jadi kalau dia tebal ke gusi atas, kalau dia tipis ke gigi, inhiraf, ya. Saya ulangin lagi ayat kelimanya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bi'ad. Hati-hati, tidak boleh ada suara desis nafas, tidak boleh bi'ad, bi'ad, nggak boleh gitu ya, dimatikan, bi'ad, seperti itu ya, karena dal memiliki sifat jahar, ya. Sekali lagi saya bacakan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iram dzatil imad. Hati-hati, dia qalqalahnya suaranya bunyinya ke ya. Dal, ja dan juga huruf ba, ab, aj, ad. Ayat ke-8. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladzina jabus sakhra bil wad. Teman-teman disimak dulu ya, nggak usah diikuti. Nanti diikutinya setelah saya bacakan sampai selesai. Saya baca. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. Nah, di sini fokus pada lin, ya. Disempurnakan di wawunya, maju bibirnya. Wafir'au, fir turunin, ya. Punggung lidahnya ke gigi. Wafir'au, langsung tarik dari au. Wafir'auna dzil autad, autad, lin juga. Wafir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Sama. Alladzina taghaw fil bilad. Ya, tidak boleh terlalu pu, tidak ya. Ininya menebal dan menutup. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Persiap ya. Alladzina taghaw. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fihal fasad. فصب عليهم ربك سوط عذاب.
Sekali lagi. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, hukum mirsad ini dia yang tadi di muqaddimah awal saya bahas, ada hukum bacaan yang dia memiliki hukum tersendiri, yaitu apa? Hukum baca ro. Jadi ro bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal, ya. Nah, di kata mirsad ini, ya kalau kita lihat sebelum ro ada kasroh, berarti harus dibaca tipis aslur ro-nya, gitu ya. Maka bir tipiskan, ya fir tipiskan, ya. Seperti itu. Namun dilihat di sana setelah ro-nya ada huruf tebal, jadi harus ditebalkan bacanya. Yang lemah, yang tipis ini kalah ya dengan huruf yang ditebalkan, yaitu huruf so, ya huruf apa? So. Jadi bacanya nggak boleh ya labil mir, mir, tidak boleh mir, tapi mir, ya lidahnya naik ke atas. Makanya ini biasanya teman-teman yang belum difokuskan ya bacaannya, yang belum dipersimakan gitu ya. Ketika baca bismillah ditebalkan ya apanya? Hirnya ini. Jadi bacanya begini biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung hir, langsung ke atas. Ini salah. Tipiskan dulu ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Rah baru tarik. Hir, rah baru ke atas. Hir, rah dari bawah ke atasin. Tidak boleh langsung tebal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya begitu. Ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra. Gitu ya. Tidak boleh ditebalkan langsung ya. Nah, fokus pada kata Inna rabbaka labil mirsad. Langsung dinaikin ke atas lidahnya. Oke, ini ayat ke-14. Kemudian ayat ke-15. Fokus ya. Kita di sini akan membahas sedikit tentang wakaf. Bahwa ya untuk mewakafkan dan memulai bacaan ya kita juga harus benar-benar perhatikan karena wakaf dan ibtida ini sangat penting sekali buat kita pelajari ya selain daripada makhraj, sifat dan juga hukum. Nah, kita akan coba pelajarinya sambil jalan aja tentang wakaf ya karena memang wakaf ini langsung penerapan lebih baiknya dibahas. Oke, fokus teman-teman ya. Saya akan coba wakafkan dan teman-teman nanti bisa diikuti. Oke. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ. Wakaf di situ boleh. Rabbuh. Buh. Tarik. Sekali lagi. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Nah ini. Ibtida'nya ya diawali dengan fa, waw ya atau an atau hatta atau summa ya atau illa boleh untuk ibtida'nya. Walaupun kita tidak memakai mushaf waqaf dan ibtida atau tidak memakai mushaf yang banyak tanda waqafnya. Ya boleh teman-teman dan insya Allah ini selamat ya tidak akan terjadi walaysa fi waqfin wajab wala haramun laysa lahu sabab. Ini dikatakan ya oleh ulama seperti itu. Jadi tidak ada keharusan dan kewajiban untuk berhenti di mana kayak gitu. Akan tetapi ya harus hati-hati karena bisa jadi nanti ya jatuh kepada keharaman karena suatu sebab. Ya. Sebab apa maksudnya? Ya sembarangan wakafnya kayak gitu. Nah, untuk mempermudah tadi caranya ketika mau ibtida'nya cari waw, cari fa, cari an, cari illa, summa, kayak gitu ya. Dicari, insya Allah banyak dalam Al-Quran dan selalu kita akan temukan huruf-huruf tersebut. Ya, saya ulangin ya. Waw, fa, an, illa, summa, kayak gitu ya.
Maka dicari dari 5 huruf ini, insya Allah akan ketemu ya dalam membaca Al-Quran. Nah, saya ulangi lagi ya, wakofnya mau di mana aja, yang penting ibtidaanya ini ya harus benar-benar kita perhatikan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Jadi hati-hati ya, tadi berhenti di Rabbuh. Ya, atau boleh setelahnya, nggak apa-apa. Mau wakaf di mana aja boleh, yang penting ya berhentinya itu. Oke? Dan memulainya harus benar-benar fokus. Mau wakafnya di mana, memulainya aja yang harus benar diperhatikan, teman-teman. Kemudian ayat ke-16. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Stop ya. Rizqah. Hati-hati zaknya tidak boleh keluar napas. Rizqah, tidak boleh rizqah, tidak boleh rizki. Rizki, tidak boleh pakai S, pakai Z. Rizki, ya. Ya, tidak boleh keluar napas jadi huruf sa. Ya, di dalam, ya, dia memiliki sifat rakhawah dan juga sifat safir, ya, suara yang mendesis di dalam. Oke, tidak boleh dikeluarkan karena bisa jadi nanti huruf sa nanti yang keluar. Sekali lagi ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Alhamdulillah. Ya, sudah selesai asin kita. Nah, saya akan bacakan satu ayat ya, sekali baca nanti teman-teman boleh untuk mengikutinya. Oke? Kita mulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin 'ashr wasyaf'i wal watar والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه
fayaqulu rabbi ahanan. Alhamdulillah. Sadaqallah wa sadaqal rasul. Alhamdulillah sudah selesai tahsin kita di surah Al-Fajr. Untuk selanjutnya saya tunjuk dari teman-teman untuk membacakan surah Al-Fajr kepada akhina Ma'ruf. Tafadhal. Ma'ruf Abu Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Jangan fajar. Fajar. Dia tidak dikeluarkan ya, teman-teman ya. Dia tidak dikeluarkan suaranya, tidak dihabiskan, maksudnya tidak dikeluarkan mengalir begitu, tidak ya. Dia di antara ya, jadi tawassut, di antara dialirkan dengan ditahan ya. Jadi getarannya itu yang membuat dia tawassut. Wal fajr. Jadi sedikit. Wal fajr. Tidak boleh wal fajr. Mati fajr. Tidak juga. Seperti ain ya. Tidak boleh mati, enggak. Sedikit ya. Wal fajr. Ya. Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Jangan water. Jadi water. Wa-nya. Jangan water. Wasyaf'i wal watr. Jangan water. Kayak gitu. Wal-laili idza yasar. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Jadi Taib, Hasan. Hati-hati, belum stabil ra-nya yang berada di ujung. Nah, syukur. Jadi nanti dilatih lagi ya. Barakallahu fiik ya akhi. Selanjutnya kepada akhina Evan, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa Jangan taro. Tipiskan ta-nya. Taro. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Maknya tipiskan irama dzatil imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ahsan, barakallahu fiik ya akhi. Hati-hati ya, taro. Tidak boleh taro lah. Taro. Kayak gitu. Sama nanti di surah yang lainnya. Alam taro kaifa alam taro ya. Banyak nanti kita temukan di taro. Tidak boleh taro. Ta tidak boleh ta. Ta-nya bukan ta dan juga bukan ta. Bukan ta, bukan ta. Ada napasnya. Tapi ta. Nah, taro. Ka bukan ka, bukan ka. Ya, jadi ta, ka. Taro, ka. Ya, innaka ka.
kakak, bukan kakak. Ya, dan juga bukan kakak. Itu ya, akhi. Barakallahu fikum, akhina Evan. Syukran Ustaz. Semoga gunakan lagi yang kurang dari bacaan. Amin. Selanjutnya kepada yang ikhwan lagi, akhina Panji, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Tafadhal. Wasamud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hir. Jangan hir. Hir. Ya, hirra. Nah, Bismillah, lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh hirra. Hirrah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua benar, yang pertama kurang. Baik, Ustaz. Nanti dilatih lagi ya. Tafadhal. Wa thamudalladzina jabus sakhra bil wad. Jangan soh. Kho tidak maju mulutnya. Soh dibuka. Wa thamudalladzina jabus sakh. Nah, wa thamudalladzina jabus sakhra bil wad. Naam. Wa fir'auna dzil Fir tipiskan kalau dia kasrah rohnya wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Ahsan, barakallahu. Hati-hati tebal tipisnya ya, roknya ya, hati-hati. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang. Barakallahu fika. Amin. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Ya, wa iyyakum jazakumullah khair. Selanjutnya akhina Akdan, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan sedikit, dikasih naber. Naber. Hirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhal. Bagus. Fa'aktsaru fihal fasad. Runya panjangin. Fa'aktsaru fihal fasad. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Ulangin lagi. Inna rabbaka labil mirsad. Nah, begitu. Ahsan, barakallahu fika ya. Hati-hati ya. Hati-hati, fokus di ra-nya. Ada muskil katsir ya minal qurra wa minal ladzina yatluna kitaballah, yang membaca Al-Qur'an
Kalau tidak fokus, ro ini akan jatuh kepada kesalahan. Sebenarnya pembahasan di Al-Fajr ini adalah pembahasan seluruh berkaitan tentang ro. Ini dibahas di sini. Baik ro asliyah, fathah, kasrah, dhammah, atau ro sakinah, ro sukun, sebelumnya fathah, kasrah, dhammah, atau ro sukun sebelumnya huruf sukun, sebelumnya fathah, kasrah, dhammah, atau ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah atau kasrah setelahnya huruf tebal. Jadi dibahas semua di surah Al-Fajr ini. Makanya harus fokus. Biasanya banyak yang kepleset ya untuk menebalkan dan menipiskan. Barakallahu fiik. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang bacaannya. Akhina. Wa iyyakum. Assalamualaikum. Selanjutnya tafadhal kepada Pak Budi. Tafadhal Pak Budi. Budi Sutanto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuh fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ditekan. Fayaqulu rabbi Rabbi. Fayaqulu rabbi. Fa'akramahu. Dari fa'akramahu. Oh iya. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Bagus. Fayaqulu rabbi fa. Yang gitu. Fayaqulu rabbi akraman. Ahanan. Balik. Ulangin lagi. Fayaqulu rabbi. Fayaqulu rabbi ahanan. Alhamdulillah. Barakallah. Bagus Pak Budi. Masya Allah sudah mulai Ustaz. berhati-hati ya setiap hurufnya. Semoga Allah sempurnakan lagi terus istiqomah dan insya Allah lama-lama baik. Dan insya Allah amin. Ya. Amin. Syukur Ustaz. Ya. Selanjutnya untuk yang akhwat saya minta nanti kalau yang akhwat nggak usah buka kamera ya, cukup suaranya aja. Kepada Nina Fatimah, tafadhal. 1 sampai dengan ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Bismillah. Wal fajr. Ra-nya belum. Wal fajr. Wal fajr. 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 Wal fajr. Walayalin ashar. Wasyaf'i wal watr. Walayli idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Belum. Ra-nya sedikit lagi kurang. Hijr. Ada gini. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ada dikit ya, tidak dihilangkan. Waktu itu kita bahas tentang sifat takrir
takrir ya wa akhfi takriran idza tushaddadu. Jadi ya ra-nya itu fi firkin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Artinya ketika tasydid bismillahir. Nah, ketika ra yang kedua setelah tasydid itu yang harus hati-hati bergetarnya terlalu banyak. Gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan tidak ada tasydid, kasih. Nah, ada lagi ra dalam keadaan sukun nanti dalam surah Al-Qamar kita dapati ya, mustaqir. Nah, ra-nya mustamir ada ra-nya. Hijr, hijr, hijr samar, hijr samar, hijr. Beda dengan mustaqir, ada dikit ya hentakan atau yang disebut dengan nabar ya. Mustaqir, mustamir, mir, ada gitu. Mustamir, kalau ini hijr samar, hijr, tapi tidak dihilangkan getarannya. Ulangin lagi, Nina Fatimah. Hal ya Ustaz. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, ahsan, barakallahu fiki. Hati-hati ya di ra-nya ini. Terlalu menghilangkan getaran salah, terlalu melebihkan juga salah. Diposisikan pada porsinya. Oke? Baik, Ustaz. Artinya kalau dia dalam keadaan biasa, sukun, ya bagi teman-teman yang lain tetap diberikan getaran, cuman tidak banyak. Nah, getarannya itu getaran samar namanya. Ya, contohnya di pertengahan, wa arsala alai wa arsala, tidak boleh wa arsala gitu ya. Kalau di tengah-tengah ya untuk membedakan antara jelas bunyi getaran dan samar. Oke, itu kalau berada di tengah dan tidak ada tasydid ya untuk ra. Namun ketika dalam keadaan tasydid, nah itu benar-benar disamarkan. Oke, tapi getaran yang pertama harus terlihat ya. Contohnya tadi ya dalam surah ini ya tadi di ujung, kemudian di bismillah hati-hati juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap ada getaran. Bismillah, kalau sukun samar getarannya. Kalau bertasydid ada getaran cuman tidak berlebih. Oke? Diposisikan teman-teman ya. Uktina Fatimah ya, semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Tetap istiqomah. Barakallahu fiik. Jazakallah khair, Ustaz. Iya, sama-sama. Selanjutnya Anis Fauzia, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Alladzina taghaw fil bilad. Hati-hati jedahnya. Alladzina taghaw. Nataghaw. Alladzina taghaw fil bilad. Ahsan. Hati-hati jeda setiap hurufnya ya. Jeda setiap hurufnya yang biasanya apa ya? Kalau kita tidak berhati-hati itu akan salah ya. Alladzina taghaw. Nato bukan alladzina taghaw, alladzina taghaw, nataghaw, jelaskan hurufnya. Gitu ya. Nina Anis ya. Semoga Allah sempurnakan lagi setiap bacaan. Jadi ditati satu huruf demi huruf bacanya. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Itu. Ar-Ra, tebal semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Gitu. Alladzina taghaw fil bilad. Bukan alladzina taghaw fil bilad. Enggak. Ya, itu ritmenya berantakan, ya. Jadi mau ritmenya cepat, alladzina taghaw fil bilad, alladzina taghaw fil bilad, bukan alladzina taghaw fil bilad. Itu berantakan bacanya. Jadi setiap hurufnya jelas, ritme bacaannya ya dipaskan, cepatnya, lambatnya, pertengahannya. Semoga Allah sempurnakan lagi yang kurang dari bacaannya. Semoga Allah istiqomahkan terus Rina Anis ya. Semoga. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Tape selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dipimpin langsung oleh khasnya. Tafadhal yang ingin bertanya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Anda sudah kirim di chat. Bismillah, Afwan mau bertanya pada kata ulaika. Tulisannya mungkin bisa dilihat Ustadz di chatnya Ustadz. Naam. Nah, di Quran kenapa alif dan wawunya kenapa tidak dipanjangkan? Karena biasanya kan kalau ada huruf waw berarti sukunnya Ustadz dipanjangin u gitu. Tapi ini kan dibacanya ulaika. Kenapa Ustadz? Baik. Di screen-nya boleh dibuka surah. Di sini di surah Al-Fajr ya, di surah Al-Fajr ada, di surah Al-Baqarah, di surah Al-Fajr. Di sini penanya memberikan contoh di surah Al-Balad ayat 18 Ustaz. Masih ada nggak screen yang kemarin? Coba dibuka. Atau enggak buka mushaf aja ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim. Masih ada screen-nya? Afwan Ustadz, untuk screen-nya saya tidak ada. Oh, baik. Ya, kita bahas ya atas pertanyaannya ya. Sebelumnya terima kasih atas yang bertanya. Semoga Allah dapat memberikan pencerahan ya melalui saya. Kata ulaika ashabul maimanah. Ya, ulaika ashabul maimanah. Ini sama seperti surah Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik. Nah, di sana perhatikan teman-teman sekalian bahwa kata ulaika dalam qiraah kita, qiraah itu apa ya Ustaz ya? Nah, qiraah itu adalah dialek bacaan. Jadi ada sekitar 7 atau 10 atau 12 bacaan. Nah, yang kita ambil adalah qiraah Asim ya. Riwayatnya Hafiz, jalurnya yang diambil oleh saya pribadi adalah Syatibiyah dan juga Thaibah. Nah, dari dua jalur ini teman-teman sekalian dan riwayat Hafiz ini kata ulaika ini memang tidak dipanjangkan, Wallahu alam di jalur yang lain. Tapi setahu saya ada yang membacanya dipanjangkan. Ya ulaika ya, ada yang dibacanya dipanjang. Nah, di kita lebih tepatnya kalau mau dipanjangkan tidak boleh, tapi ya kalau dipendekkan boleh. Sebab yang paling nampak ya, kenapa tidak dipanjangkan? Dilihat di atas alifnya itu ya, di atas alifnya ada hamzah. Ya, di atas alif ada hamzah. Hakikatnya teman-teman sekalian ya, waw di situ ya, waw di situ hanya waw tambahan saja. Kalau ditinjau lagi dalam bahasa Arab. Mungkin si penanya bolehlah untuk terus kita belajar bahasa Arab, ada di kelas
Selasa malam Rabu ya, tafadhol yang bisa ikut ya. Saya undang untuk mengikuti kelas bahasa Arab dengan bahasa yang bisa mudah kita mengerti sedikit-dikit dalam Al-Quran. Nah, jadi kata ula ini, ya wawunya ini memang tidak difungsikan. Kenapa tidak difungsikan? Ya, sebabnya adalah wawu di sini adalah wawu tambahan. Ya, wawunya bukan wawu jam'ah, gitu ya. Wawu jam'ah, maksudnya wawu jam'ah itu adalah wawu yang memang wawu sukun, dan ketika ada wawu itu harus dipanjangkan. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu namanya wawu jam'ah yang fungsinya adalah ditambahkan. Ada lagi wawu hanya untuk ya ditaruh sebagai sebagai pembantu ya berdirinya hamzah. Contohnya dalam ayat kedua ya dan ayat ketiga, ayat keempat dan ayat ketiga dalam surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna. Di situ ada wawu, namun di atasnya ada hamzah. Ya, bisa dibuka teman-teman di Al-Quran surah Al-Baqarah ya ayat 3 dan ayat 4. Dan ini banyak juga dalam Al-Quran kita dapati. Kata ulul albab, uli ya ulil absar, ulul albab di situ ada wawu. Nah, wawunya di situ wawu zaidah ya disebutkan, bukan wawu jam'ah yang fungsinya adalah memanjangkan atau disebut dengan, kalau kita bahas namanya wawu sukun ya harus panjang, betul nggak dalam ilmu tajwid karena hukumnya mat. Tapi ditinjau lagi dalam berbahasa Arab, oh rupanya ada wawu yang memang berfungsi untuk menambahkan ya wawu yang berfungsi untuk zaidah ya, hanya sekedar menambahkan kata saja begitu ya, tapi tidak ada la mahallalaha ya fi kalam, la mahallalaha fi talaffuz, tidak ada fungsinya dalam membaca begitu kan. Ada juga wawu yang memang berfungsinya untuk memanjangkan, imdad ya, atau intolatus saut, untuk memanjangkan suara kayak gitu ya. Bagi yang bertanya ya, semoga bisa terjawab pertanyaannya. Banyak dalam Al-Quran, ulu, uli, ulaika gitu ya. Ada wawu juga dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk ya sekedar tanda ya pada hamzah. Contohnya adalah yu'minu, muqsadah, kita udah pelajari dalam surah Al-Humazah, dalam surah Al-Humazah itu ya kita bisa dapati narullahil muqadah. Punya ayatnya, innaha alaihim muqsadah. Itu situ ada wawu ya, bisa dibuka ayat 8 surah Al-Humazah. Nah, innaha alaihim muqsadah. Dalam qiraah lain, lebih tepatnya Warsh ya, seingat saya ini dibaca panjang dan juga dibaca imalah. Innaha alaihim muqsadah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Gitu ya, itu dalam qiraah Warsh seingat saya. Jadi ini fungsi wawu ya. Terima kasih atas penanya dan semoga teman-teman yang lain juga bisa dapat tambahan ya. Oh, ada rupanya wawu yang seperti itu ya Ustaz. Naam, memang ada. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Semoga dapat pencerahan ya, semoga dapat kembali menghilangkan rasa jahil dalam diri kita. Terima kasih atas menanya. Ada pertanyaan lain selanjutnya? Ya, baik Ustadz. Ini sebenarnya kita sudah masuk lagi satu pertanyaan lagi, tapi karena sepertinya sudah larut, sekarang kita akan simpan saja ya Ustadz pertanyaannya untuk pekan depan. Pertanyaannya panjang nggak? Silakan coba ini dulu aja, disampaikan aja. Kalau menurut saya panjang, nanti saya akan sambung untuk pekan depan. Tafadhol. Baik Ustadz, pertanyaannya mungkin terakhir ya. Izin bertanya Ustadz, cara membaca dan membedakan huruf islaq dan ismat, serta bagaimana cara melatih huruf ro tebal dan tipis agar cepat benar.
Naam. Taib. Memang jawabannya sangat panjang dan ini masuk dalam materi pembahasan. Oke, bagi yang bertanya, nanti untuk lebih jelasnya nih pertanyaannya ada pelajaran-pelajaran setelah ini ya, semoga akan ada materi yang membahas ini dan pasti ada ya, cuman waktunya kapan wallahu alam ya, kita tidak tahu apakah bulan depan sudah sampai pembahasan mengenai tentang roh. Yang pasti adalah teman sekalian untuk idlaq ya, untuk saya singkat ya jawabannya, bahwa idlaq dan ismat ini adalah sifat yang berbeda. Kalau idlaq ya berkaitan dengan mudahnya pengucapan, itu idlaq ya, firra min lubbin atau farra min lubbin, jadi mudah. Dan sifat idlaq ini tidak ada kaitan ya, dan tidak ada apa sebutnya ya, fungsionalnya yang sangat mempengaruhi huruf. Ini sifat idlaq. Sedangkan itbaq ya adalah sifat yang mempengaruhi. Akan tetapi di ra ini dia tidak memiliki sifat itbaq. Sifat itbaq itu ada 4, so, do, to, do ya. Jadi so, do, to, do. Nah, huruf ya, itbaq ini pengucapannya ya bagaimana? Artinya ya tobakon ang tobak, artinya menutup ya, menutup rapat-rapat gitu ya. Jadi apanya yang ditutup di sini? Di sini ada namanya jalur apa namanya, kalau kita makan gitu ya, ada jalur untuk langsung larinya ke apa, lambung. Ada kalau kita minum ya juga ke lambung. Ketika bernapas berbeda jalurnya, yaitu larinya nanti ke paru-paru. Makanya kalau ketelak biasanya antara makanan itu ya masuk ke jalur pernapasan, biasanya langsung tersendak ya di tenggorokan sini. Nah, itbaq ini lebih tepatnya adalah ketika kita menambahkan sifat itbaq, maka jalur ya, jalur untuk makanan ya itu menutup ya, menutup rapat ya. Bagaimana ya untuk merasakannya? Ya intinya adalah pangkalnya ini ya mengangkat ya ke atas. Jadi so, tidak boleh su, tidak boleh su ya, tapi so. Nih kat so ya, rasakan ya, naik dulu ya, dinaikkan dulu. Jadi cara mengucapkan huruf ya yang berharokat dinaikkan dulu atau dipaskan dulu dengan makhrajnya. So lagi, do lagi, to satu lagi, do gitu. Jadi do, so gitu ya. Jadi tebal. Dan ini adalah sifat yang kuat ya, sifat itbaq ini. Berbeda dengan ko, ingat. Ko tidak boleh ku. Ku tidak, dia naikin ko, dibuka ko tidak ku. Kalau so do, lihat bibir saya miliknya, mimiknya. So, do, to, zo, ko. Ko itu lebih kebuka. Ko karena dia sifatnya lawan dari itbaq, yaitu apa? Infitah. Gitu ya, bagi yang bertanya. Kemudian untuk ra ini ya, untuk melatihnya tadi aja ya, di makhrajnya aja latihnya. Kalau dia fathah dan dhamma dinaikkan ke atas ya, di belakang gusi, ra ru ya, ra ru. Kalau dia tipis ditaruh di gigi di bawah di sini ya, ri tidak boleh terlalu ke bawah, tidak ke bawah, dia di gigi atas. Jadi kalau dia tebal di gusinya, kalau dia tipis di giginya. Ri, bismillahi ya, hir, ra baru naikin. Itu saja untuk melatihnya, diletakkan sesuai dengan makhrajnya. Dan apa saja ra dibaca tebal, ra dibaca tipis, keadaannya bagaimana? Ya, kapan ra itu tebal, kapan ra itu tipis? Insya Allah nanti ada pembahasan hukum ya yang membahas seputar hukum ra. Warakikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qalbi harf isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Jadi itu dalam bait syair ya, matan muqaddimah al-Jazariyah. Barakallahu fikum ya, karena ra ini memiliki pembahasan sendiri. Dan terima kasih atas yang bertanya dan juga teman-teman sekalian.
Semoga dapat tambahan pencerahan pembelajaran pada malam hari ini dan bisa menambahkan yang kurang dari bacaan kita, dan Allah istiqomahkan yang sudah benar dan sudah baik bacaan. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar hanya milik Allah dan yang kurang dari kejahilan saya. Saya kembalikan kepada khasnya untuk menutup kajian kita. Barakallahu fikum jami'an. Sampai jumpa kembali pada pertemuan kita yang akan datang, insya Allah.